Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Iva Yuna Putri, NIM F1312000130, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Dalam rangka melengkapi ujian tengah semester Psikologi Lintas dan Budaya, saya di sini akan membawakan tema yaitu akulturasi dan kontak budaya serta budaya dan berpikir dialektik. Oke, mari kita langsung saja ke penjelasan kedua tema tersebut. Akulturasi merupakan suatu proses yang individu ikuti dengan merespon suatu kompleks budaya yang berubah. Akulturasi hanya satu bentuk perubahan budaya yang disebabkan oleh kontak dengan budaya lain, yaitu dalam arti konteks sosiologi. Menurut Koncaningrat, akulturasi budaya adalah sekelompok manusia dengan kebudayaan yang dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian budaya itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengertian akulturasi ya. Nah, akulturasi dibedakan dari perubahan budaya yang hanya merupakan salah satu aspeknya, dan asimilasi yang pada saat tertentu merupakan suatu fase akulturasi. Nah, akulturasi juga dibedakan tidak hanya dari asimilasi nih, tapi juga dari yang namanya difusi. Difusi yang pada saat berlangsung dalam semua contoh akulturasi tidak hanya sebagai suatu fenomena yang kadang mengambil tempat tanpa tipe kontak antara orang yang dikhususkan dalam definisi atas, tetapi juga membangun hanya satu aspek proses akulturasi. Jadi seperti itu perbedaan antara difusi maupun asimilasi akulturasi ya teman-teman semua. Dalam akulturasi budaya sendiri itu penting loh untuk membedakan antara akulturasi pada aras kelompok dan akulturasi pada aras individual. Kenapa demikian? Kenapa sih harus kita belajar kenapa beda antara akulturasi dengan kelompok maupun akulturasi dengan individual? Nah, alasannya adalah akulturasi pada aras kelompok itu biasanya terjadi perubahan dalam struktur sosial, landasan ekonomi, dan organisasi politik itu terjadi dalam akulturasi aras kelompok. Tetapi ketika akulturasi pada aras individual ini hanya terjadi mungkin jati diri, nilai, dan sikap. Itu alasan yang pertama ya. Nah, lalu alasan yang kedua adalah tidak setiap individu yang beraktualisasi berpartisipasi dalam perubahan-perubahan kolektif yang sedang berlangsung untuk banyak hal atau dalam cara yang sama. Jadi tidak semua individu itu bisa beraktualisasi atau berpartisipasi ya dengan perubahan-perubahan berbeda dengan akulturasi pada aras kelompok. Seperti itu penjelasannya. Nah, untuk sistem akulturasi sendiri ya pada umumnya di mana ada dua kontak dalam budaya gitu, atau budaya dalam dua kontak istilahnya ya. Kontak budaya itu terjadi sejak ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu seperti migrasi bangsa-bangsa Cina ke deretan negeri-negeri Melayu seperti dari Cina ke Indonesia, seperti itu. Nah, kontak budaya itu tidak terjadi antara dua budaya yang berbeda atau antara bangsa lain dengan bangsa yang lainnya, tetapi juga terjadi antara satu satuan budaya yang terdapat dalam suatu negara atau wilayah yang memiliki heterogenitas budaya seperti di Indonesia. Jadi
apa sih akulturasi budaya, kontak budaya itu cuma dua negara? Enggak, jadi bisa untuk wilayah-wilayah, misalkan akulturasi Jawa dengan Kalimantan atau akulturasi Bali dengan Madura, itu bisa terjadi. Jadi tidak hanya antar negara maupun antar bangsa, tetapi bisa juga antar wilayah ya yang ada di suatu negara tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih akulturasi dan kontak-kontaknya. Nah, berikut ada beberapa wujud-wujud dari kontak budaya. Yang pertama adalah kontak budaya itu bisa terjadi dari seluruh anggota masyarakat atau sebagian saja. Jadi bisa hanya individu-individu saja atau dari dua masyarakat kayak gitu ya. Jadi nggak melulu akulturasi itu harus banyak gitu, harus semua kelompok, tapi individu pun bisa. Yang kedua, kontak budaya itu bisa berjalan melalui perdamaian antara dua kelompok masyarakat yang bersahabat atau melalui permusuhan antar kelompok. Jadi tadi yang pertama bisa individu atau semuanya. Nah, yang kedua ini bisa dengan perdamaian atau malah bahkan permusuhan kelompok tersebut gitu ya. Terus yang ketiga ada kontak budaya itu timbul dari masyarakat yang memiliki kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi pada masyarakat yang dikuasai. Lalu yang keempat adalah kontak kebudayaan antara dua masyarakat dapat berlangsung dalam kadar keterpengaruhan yang sama besar ataupun berbeda besarnya. Jadi bisa aja dari dua budaya itu sama-sama berpengaruh besar atau mungkin salah satunya itu mendominasi seperti itu ya. Jadi akulturasi itu gak hanya salah satu yang besar, tapi dua-duanya mendominasi itu juga bisa seperti itu. Terus untuk kontak budaya juga dapat terjadi melalui aspek-aspek material ataupun non material dari suatu kebudayaan yang sederhana kepada kebudayaan yang lebih kompleks seperti itu. Jadi itu adalah wujud-wujud kontak budaya. Ada 5 ya. Tadi yang pertama ada bisa individu atau masyarakat, kedua melalui perdamaian atau sahabat kayak gitu ya, dan sampai berlanjut ke nomor 5. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas tentang akulturasi. Apa sih akulturasi secara pengertiannya ya, terus wujud-wujud kontak budaya tadi kita sudah bahas juga sekilas kayak gitu. Nah, kita juga akan membahas tentang budaya dan berpikir dialektik. Apa sih itu dialektik? Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu dialektik? Dialektik itu berasal dari kata dialog yang artinya komunikasi dua arah gitu ya. Jadi teman-teman kan tahu ya, dialog itu kan berarti dua orang berbicara atau dua arah, tidak hanya satu arah. Kalau satu arah kan yang namanya monolog kayak gitu. Nah, secara sederhana, dialektik adalah logika gerak atau pemahaman umum dari para aktivis dalam gerakan. Apa ya maksud dari dialektik yang seperti itu? Oke, langsung kita bahas saja ya mengenai budaya dan berpikir dialektik. Jadi, dalam budaya dan berpikir dialektik itu membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu merupakan kemampuan yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan saat ini. Mengingat bahwa sekarang itu kan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi berkembang secara pesat dan juga cepat ya teman-teman. Jadi kita juga sebagai mahasiswa, sebagai salah satu warga negara juga harus bisa berpikir kritis juga dan berpikir kreatif kayak gitu. Nah, menurut Hollis sendiri, proses berpikir merupakan kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dari peristiwa gitu ya. Selain itu, dari Plato juga mengungkapkan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Jadi berpikir adalah meletakkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan kita seperti itu. Lalu rasio menjadi kritis apabila dihadapkan pada suatu rintangan. Kita pasti akan
berpikir kritis ketika kita menemukan rintangan atau tantangan seperti itu ya, kayak bertanya-tanya dan kita dituntut untuk berpikir kritis gitu. Nah, lewat proses ini rasio melangkah menjadi lebih tinggi. Proses inilah yang digambarkan oleh Hegel dengan model dialektiknya seperti itu ya. Nah, menurut Hegel sendiri adalah proses membelajarkan diri dapat dicapai melalui proses dialektika. Dialektik itu adalah hukum sosial yang berlaku untuk semua waktu dan semua tempat. Jadi kayak seperti di fisika kita mengenal dengan hukum Newton kayak gitu ya lah. Ini dialektik itu merupakan hukum sosial dalam psikologi lintas budaya. Nah, budaya dan berpikir dialektik menurut Hegel, yang pertama itu adalah sistem dialektik itu berbentuk tripleks atau triadik gitu. Yang kedua, dialektik ini bersifat ontologi sebagai sebuah konsep. Maksudnya gimana? Nah, aplikasinya adalah terhadap benda dan bentuk dari ada dan tidak sebatas pada konsep itu saja. Lalu yang ketiga adalah dialektik memiliki tujuan akhir. Jadi Hegel itu membagi secara 3 ya untuk dialektiknya. Tadi yang pertama bersifat berbentuk tripleks, yang kedua bersifat ontologis, dan yang ketiga memiliki tujuan akhir. Sejalan dengan taksonomi Bloom pada tahap pemaduan, bahwa dialektik yang dikemukakan Hegel ini sangat mempengaruhi pada cara pandang dan berpikir, terutama mengasah otak manusia ya, dimana untuk mencapai pemaduan kan harus mengasah kemampuan berpikir kreatif, kemampuan kognitif agar dapat berargumen dan berdialek seperti itu. Nah, melalui pemikiran dialektik, Hegel dapat membantu seseorang dalam merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, bagaimana berargumen yang menciptakan pola pikir kritis. Jadi tidak asal berargumen, tapi kita bisa berargumen dengan kritis seperti itu. Nah, persoalan apa yang harus dijawab dan aturan apa yang harus diperbaiki dari pemikiran yang lama. Jadi kita seperti mengevaluasi atau membuat penilaian gitu ya secara kritis gitu, dalam menginterpretasikan jawaban yang diperoleh, sehingga berakhir dengan penyatuan sintesis jawaban, tidak lagi saling mengucilkan atau memojokkan satu pemikiran. Jadi gunanya itu berpikir budaya dan berpikir dialek adalah saling sama-sama gitu. Jadi nggak hanya berpikir untuk kemenangan diri sendiri atau memojokkan satu kaum atau satu pemikiran yang menurutnya itu salah, itu tidak ya. Jadi gunanya berpikir dialek adalah supaya menemukan jawaban yang sama gitu ya. Dalam proses dialektik antar budaya dan agama ya, contohnya ya, itu terjadi proses rekonstruksi identitas baik dalam hidup beragama maupun hidup berbudaya. Dalam proses dialektik tersebut pada dasarnya telah terjadi kerja budaya atau proses kreatif budaya. Melalui interaksi kemudian terjadi dialektik sosial budaya yang dinamis dan turut mempengaruhi terhadap ketahanan mental kepribadian setiap individu yang berada pada proses interaksi tersebut kayak gitu. Jadi dengan kita mampu budaya dan berpikir dialektik itu kita menjadi seseorang yang tahan mental gitu ya. Jika dalam situasi yang mungkin menurut kita ini sebuah tantangan, ini sebuah rintangan, tapi karena kita terbiasa berbudaya dan berpikir secara dialek, kita kan akhirnya kritis, itu menjadi ketahanan untuk mental kita sendiri. Untuk tema akulturasi dan kontak budaya serta budaya dan berpikir secara dialektik itu saja ya, saya menjelaskan secara singkat saja, tidak bisa secara rinci, mohon maaf. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga membantu teman-teman semua dalam mencari informasi mengenai akulturasi dan kontak budaya serta budaya dan berpikir secara dialektik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.